Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, halo saudara-saudara, sahabat sebangsa ya. Eh, Selamat malam semuanya. Halo sahabat, saya ini akan cerita pengalaman aku ya sahabat. Pengalaman aku nih ada pahit, buruk, senang, susah, gampang. Oke sahabat. Begini sahabat. Saya Oke sahabat, umur saya 47 tahun ya, kelahiran saya tahun 1975 dulu ya. Sekarang umurnya udah 47 tahun, istriku dua anaknya. Oke sahabat. Maaf sahabat ya, gini sahabat, saya akan bagi-bagi sedikit pengalaman buat sahabat yang di sana ya, barangkali ada manfaatnya. Oke sahabat, begini, saya pertama kali merantau ya sahabat tahun 87 dulu ya, tepatnya di Jakarta, Desa Kembangan. Dulu Desa Kembangan, saya di sana kerja bangunan. Umur saya dulu waktu pertama kali ke Jakarta umur 13 tahun, lulusan SD sahabat ya, ke Jakarta. Maklum saya tidak punya lulusan ya, saya cuma lulusan SD. Terus saya ke Jakarta, kerjanya ya masih kecil, bisanya ngaduk ya, bantuin tukang. Nah di sana dapat 1 bulan, gaji saya dulu 5.000 perak. Nah makan satu piringnya cuma 300 perak ya, telur sama orek ya, sama nasi itu dulu. Nah kerja di sana cuma 1 bulan ya, setelah itu pulang, sisa makan 1 bulan hanya 40.000 saja ya. Terus saya pulang kampung, bangga punya uang hasil kerja sendiri sahabat. Nah setelah itu singkat berlalu, saya tahun 88 ya, terus berangkat lagi ke Jakarta ya, diajak teman saya. Ceritanya gini sahabat, di Grogol itu mangkal ya, mangkal. Nah dari kampung ke Jakarta, ke Pulau Gadung, terus naik lagi ke tujuan Grogol. Di sana ada tempat mangkal kerja ya, di sana saya ke sana seret. Sudah di sana ada di pinggir empang, namanya empang ya, danau kecil lah itu dulu ada. Nah sebelum sekarang dibikin taman bagus. Nah dulu saya di sana mangkal di bawah pohon ya, di bawah pohon pinggiran itu danau ya. Di sana saya sudah ke situ mangkal pertama kali di situ. Nah teman saya kan yang bawanya, di sini katanya mangkal banyak kerjaan. Lalu saya ngomong, kerjaan gimana, lawang cuman pada nongkrong doang waktu itu ya, saya belum paham. Nah setelah itu kata temen aku, nanti juga ada mas yang cari kerja, cari buat tukang, buat kenek, ada di sini. Ya benar, ternyata benar ya. Saya dapat kerjaan waktu itu ya, ngaspal ya, ngaspal. Terus ya lama waktu itu kerja di Tiga Raksa ya, ngaspal. Tahun berlalu. Nah ceritanya dari sana Jakarta, pulang lagi. Tahun 89 saya di Kreo ya. Di Kreo itu mana ya, Jakarta Selatan apa ya, Jakarta Selatan. Nah saya di sana ya lama lah ya, beberapa bulan kerja. Nah setelah itu udah dapat uang lagi, pulang kampung. Tahun 90 saya 90 di Ciputat, di kampung. Nah tahun
satu saya di Ciputat kerja gali, ya gali kabel ya. Dulu 1.500 per meter ngegali kabel ya, nyangkul ya per meter. Nah di sana saya di daerah Ciputat, Cirende, Cinere ya sekitar situ, saya kerja di situ ngegali kabel. Terus lama di situ, saya pulang kampung lagi gitu ya. Terus berlalu 92 di Grogol, mangkal lagi. Di suatu hari saya pernah mangkal di Grogol itu gini sahabat. Ternyata di sana kan banyak banyak yang mangkal juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga pada di situ. Suatu cerita pas malam-malam saya lagi tidur, berbaris ya sahabat, kawan-kawan aku juga. Nah di sebelahnya ada halte 3 meter kali 2 meter lah kira-kira. Nah pas waktu malam tidur ternyata ada hujan. Ada hujan. Nah hujan besar sekali. Saya lari ke halte, ternyata orang yang mangkal itu lari pada ke halte semua. Nah saya pas tengah-tengah, wah ini sempit, orang 200 halte satu kan nggak mungkin, nggak muat. Wah saya di tengah-tengahnya, pas malam-malam ngantuk tidur terjepit sama himpitan, yang itu sih pada cari berteduh, tidur di tengah-tengah sampai siang, sampai pagi ya. Nah udah itu saya uangnya tinggal sedikit, hanya 4.000. Lalu saya inisiatif untuk pulang. Nah setelah saya inisiatif pulang, uang 4.000 itu buat apa, nggak cukup pulang. Di situ pun kurang, nggak bisa. Saya pulang ke pasar buah ya. Di pasar buah saya naik truk ya, naik truk terus pulang kampung. Nah di perjalanan itu truknya berhenti, minggir ya, mau makan ceritanya, mau makan itunya, supirnya mau makan, minggir. Nah uang yang 4.000 itu saya juga lapar, belikan makan ya, tahun 92 itu sahabat. Nah waktu itu uang 4.000 buat yang 3.000 buat makan. Nah yang 1.000-nya dipegang. Nah terus sudah makan, terus berangkat lagi ke pulang. Nah pulang saya nyampe di itu hanya di Pantura sahabat, Pantura di Pejagan. Nah di Pejagan terus saya uang 1.000 nggak mungkin buat ngojek. Nah saya dari situ jalan kaki sahabat, jalan kaki sampai ke Sindang Jaya ya, jalan kaki dari Pejagan terus ke Tanggungan terus ke Sindang Jaya, kira-kira ya adalah 7 km. Nah setelah itu saya pulang di rumah beberapa bulan. Nah tahun 93 terus di rumah. 94 saya berangkat lagi, waktu itu di Pluit ya, Pluit tahun 94. Dan ada pembangunan jalan tol kalau nggak salah itu di Grogol ya. Nah sudah kerja di Pluit. Nah ternyata di situ tempat di jembatannya udah, jalan tolnya sudah jadi. Saya mangkalnya di bawah kolong jembatan sahabat, pernah itu sahabat. Nah tahun 94 saya udah Jakarta lagi, pulang lagi 95 96 di rumah ya sampai 97. Nah 98 saya berangkat lagi sahabat, tahun 98 berangkat lagi
ke Grogol juga di situ. Wah, waktu itu seru sahabat. Waktu itu seru, tahun 98 saya di Jakarta. Pas mungkin ada sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya. Saya pernah di itu mangkal pas ada rusuh. saya takut. Nah, setelah itu sudah reda, hari sudah reda situasinya, lebih baik aku pulang. Nah, pengalaman saya di situ, lihat di mangkal di Grogol. Nah, pulang situasinya ribet. Saya pulang tahun 99 di rumah. Tahun 2000 saya punya tunangan sahabat. Saya juga pernah punya tunangan sahabat ya. Hanya sebentar saja ya. Hanya sebentar saja. Beberapa bulan lalu putus. Nah, maklum saya orangnya ya kuperan gitu ya. Kuper, nggak gaul ya. Nah, tahun 2001 saya di rumah ya. Tahun 2001. Nah, tahun 2002 saya ke Batam. Terus saya ke Batam. Di sana pertama kali ke Batam naik kapal besar ya. Naik kapal besar, kapal laut. Nah, sampai sana. Nah, di sana sudah ada yang menjemput ya. Ada jemputannya. Kalau dulu pakai taksi ya, pakai taksi. Nah, pakai taksi dijemput dari pelabuhan ke Batu Ampar ya. Nah, di sana saya kerjanya ya gitu, orang yang nggak punya lulusan itu seperti itu. Saya nggak punya lulusan apa-apa ya, jadi kerjanya serabutan. Nggak seperti kerja pabrik ya, ada kontraknya segala. Kalau kerja bangunan kan serabutan nggak ada. Nah, gampang cerita, saya 2002 di Batam, 2003, 2004. Nah, setelah itu 2005 saya punya pacar. Punya pacar ya, sekampung ya. Terus hanya 1 bulan tunangan lalu menikah ya. Saya dari Batam, menikah. Pulang kamu menikah. Nah, setelah itu di rumah, setelah menikah di rumah ya, saya punya modal 500.000 sahabat. 500.000 tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu ada punya uang 500.000. Nah, dari situ saya mau bisnis ya, dagang lah kecil-kecilan. Nah, dagang kecil-kecilan, caranya seperti ini sahabat. Caranya saya uang 300.000 buat belanja, yang 200.000-nya buat disimpan buat alat tukar ya, tukar kembalian itu yang belanja. Setelah itu terus dagangnya lumayan ya, sambil menabung juga, ada lebih saya simpan, terus belanjakan, terus berputar. 2007 2008 saya punya satu putri ya dulu. Tahun 2007 ya, tahun 2006 punya putri. Nah, tahun 2006 punya putri, terus dagang sambil nabung, sambil kita sisakan juga buat sosial, ada sedikit ya gitu. Nah, lalu kalau pengalaman aku waktu dagang, pas subuh itu saya bangun sahabat, bangun bikin gorengan, sisa-sisa yang belum habis ya, sisa sayuran, tempe, yang sayur yang udah layu dibikin sayur ya, buat dijual lagi ya. Jadi tidak ada sisa buat dibuang, tidak ada, semuanya dimasak dulu. Nah, terus berlalu sambil nabung. Nah, saya ada sisa uang ya, tabungan buat ke depan bikinnya juga nggak pakai langsung tembok sahabat, pakai bilik ya, pakai bilik dulu, pakai bilik.
ke depan. Nah, sudah ke depan, belanjanya juga mipil ya sahabat. Nah, setelah itu bangun ke depan warung. Nah, pintunya kan pakai bilik sahabat, pintunya pakai bilik. Nah, setelah itu warungnya ya cukup lumayan ya, laris lah di kampung gitu ya. Nah, setelah itu tidurnya itu hampir tidak tidur sahabat. Soalnya gimana, pintunya pakai bilik, temboknya nggak pakai tembok ya, itunya pakai pagar semua, pakai biliknya, sehingga kalau orang lewat itu diintip kelihatan sahabat, diintip kelihatan. Nah, kalau yang warungnya ada yang nungguin orang ngintip, otomatis beli sahabat. Jadi seperti itu waktu bilik. Nah, hampir setiap jam itu tidak bisa tidur sampai pagi, karena yang nungguinnya ada ya, tok 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 tok, jam berapapun saya bangun. Nah, karena situasinya mungkin kalau seperti ini capek, saya kumpulin lagi ya, bikin, beli bata, beli apa. Nah, setelah sudah kumpul, nah saya beli semen. Nah, baru membangun warung pakai tembok. Nah, warung kecil sahabat ya, 3 meter kali 4 lah kira-kira. Nah, setelah itu cara bikinnya biar tidak terganggu warungnya sahabat, itu caranya seperti ini. Warung biliknya dibiarkan dulu, kita ngebangunnya di sebelahnya. Nah, di sebelahnya baru dibikin. Nah, kalau sudah temboknya sudah jadi, baru pagar biliknya itu diambil, sehingga tidak mengganggu aktivitas warung ya sahabat. Nah, jadinya tembok, bukan bilik lagi. Nah, setelah itu warungnya kan hanya 2 kali 4. Nah, berarti kan belanjaannya banyak, terus warungnya padat, sesak lah gitu ya. Nah, setelah itu kalau seperti ini kayaknya belanjaannya banyak, warungnya sempit, gak bisa, pasti harus bikin lebih lebar lagi. Nah, setelah itu saya punya uang tabungan lagi tahun berlalu, terus bikin warung lebih lebar lagi, diperlebar ya toko lah gitu ya, bikin toko bread. Nah, setelah itu baru sisa uangnya buat membangun. Waktu itu ya namanya nyicil ya, tabungan saya punya uang 25. Nah, sisanya untuk mencukupi membangun, saya pinjam utang ya. Jujur sahabat ya, semua punya utang, hampir orang usaha itu hampir semua punya utang. Tidak siapa yang kaya, yang miskin, kalau punya usaha pasti ngutang ya. Tapi begini sahabat, jangan terlalu banyak utang, tapi harus menghutang. Kalau ingin kaya itu kita harus menghutang. Nah, oke sahabat, kalau ingin kaya harus menghutang. Tapi kalau kebanyakan hutang nggak bisa kaya. Oke sahabat, masuk? Oke sahabat. Nah, untuk itu saya berani untuk menghutang demi untuk pembangunan warungnya, diperlebar ya, diperluas biar kelihatan ya, bikin toko lah seperti itu. Nah, tahun berlalu saya punya putri lagi, berarti putrinya saya 2 ya, Nova dan Nadia. Nah, setelah itu ya alhamdulillah saya termasuk ya rezekinya lancar. Nah, bagi sahabat-sahabat yang di sana, jangan lupa harus mensyukuri, harus telaten, harus semangat. Nah, sahabat, utamanya itu semangat untuk bekerja ya, apapun pekerjaan Anda,
harus semangat. Soalnya kalau tidak semangat, wah, penyakit yang datang bukan mengusir penyakit. Nah, kalau semangat justru penyakit kita yang akan keluar. Begitu sahabat. Nah, waktu berlalu ya, saya hampir ya tidak ada gangguan lah gitu ya sahabat, lancar-lancar aja, alhamdulillah ya. Bagi sahabat-sahabat yang di sana, jangan lupa sahabat, harus disiplin ya, disiplin. Taruhlah seumpamanya disiplin menabung. Seumpamanya taruh contoh, saya harus menabung satu hari itu 10.000. Itu harus 10.000. Jangan apapun alasannya harus 10.000. Jangan kurang ya sahabat. Atau mungkin di tengah waktunya, bukan di tengah jalan, di tengah waktu, nah kita butuh dipakai dulu. Jangan sahabat. Kalau tabungan itu 1 tahun baru dibuka ya. Apapun alasannya jangan dibuka, jangan diambil, jangan dipinjam ya. Kalau mau minjem dibalikin lagi ya. Begitu sahabat. Nah, harus menjiwai bisnis yang ya, mungkin Anda bisnis harus dijiwai ya. Jangan pindah ini, pindah itu, pindah apa gitu ya. Nanti nggak betah, pindah karena salah sedikit saya mau pindah apalagi ya gitu. Jangan seperti itu. Jadi tekuni apa yang Anda keahliannya saja apa. Keahliannya apa, nanti tekuni ya. Nah, begitu sahabat yang saya bisa kasih pengalaman saya, barangkali bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang di sana. Oke sahabat. Nah, sehingga Anda mungkin termotivasi dengan cerita-cerita aku seperti itu, mungkin bisa jadi gambaran ya. Barangkali bermanfaat sahabat. Usaha Anda ditekuni, apapun usahanya. Jangan saya punya uang sedikit pengennya wah usahanya pengennya yang besar. Jangan seperti itu. Modal yang besar belum tentu sukses sahabat, belum tentu. Nah, modal yang kecil barangkali bisa lebih sukses. Jangan saya modalnya kecil mau usaha yang lebih besar. Jangan seperti itu sahabat. Jadi kita modal sedikit, kemampuan saya apa, bisnis saya apa, ditekuni, lalu bertahap. Wawasan kita bertahap, ilmu kita bertahap. Malah kalau langsung besar, ilmu kita nggak mampu, nah oleng sahabat. Kasihan modalnya ya, kasihan modalnya. Seumpama taruh, kasih contoh kecil aja, saya punya uang 300, ya udah, kemampuannya 300, modal apa ya, modal anyaman ke, modal beli ayam ke, bikin cilok ke, apapun itu. Yang penting situasinya berapa, disemangatin. Nanti suatu saat ditabungin sisanya ditabungin. Nah, baru kalau udah punya modal dan keahliannya Anda itu selain yang kita bisnis apa, nanti baru kita bisnis yang lain. Seperti itu sahabat. Sehingga sayang modalnya, tiba-tiba keinginannya tinggi, keahliannya gak ada. Nah, nanti tumbang sahabat ya. Lebih baik dari bawah dulu, walaupun punya modal besar, jangan langsung besar, enggak. Kecuali dari perusahaan-perusahaan besar, itu kan udah di konsep ya. Kalau dari
kita sih yang kecil-kecil itu harus dari yang kecil dulu. Nah ini mah nasihat aku aja. Nah, barangkali bermanfaat ya sahabat. Itu pengalaman aku seperti itu sahabat. Nah saya berarti dagang berapa tahun ya? Lama sahabat. Ada 16 tahunan lebih ya. 16 tahun lah kira-kira dagang. Dari kecil sampai ya lumayan buat kebutuhan di daerah area lingkungan ya lumayan. Bagi Anda yang mau sharing ya dengan sahabat-sahabat siapa aja ya monggo ya, dengan teman, jangan sungkan sahabat cari ilmu ya, cari ilmu dagang apa bisnis apa cari tahu lah yang penting. Dan jangan berbuat curang ya, buat curang itu jangan sahabat, soalnya kalau berbuat curang itu nikmat sesaat efeknya rezekinya dikurangin ya. Seperti itu sahabat. Sehingga kalau kebiasaan baik, jujur ya insya Allah ya rezekinya lancar. Rezeki itu nggak usah besar-besar, nggak usah muluk-muluk ya sahabat, nggak usah muluk-muluk, nggak usah besar-besar, yang penting lancar dan ridho ya, nanti Tuhan juga meridhoinya. Nah bagi siapa aja ya jangan lupa sharing dengan sahabat-sahabat terdekat Anda. Sekarang sih zaman HP sahabat ya, apapun di apa itu di HP ada ya, mau usaha apa aja ada ya. Kalau saya sih nggak bisa HP, jadi nggak bisa main HP ya, jadi manual ngitungnya. Saya juga ngitungnya manual sahabat, ngitungnya nggak pakai komputer ya. Zaman sekarang kan serba komputer ya, tapi saya nggak bisa, jadi manual saja. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang ya bisa ngitung, bisa ya hitungannya saling membantu, saling mengingatkan ya. Bila aku salah diingatkan, bila istri kurang bener ya dikasih arah ya, sehingga dalam bisnis keluarganya itu enak. Jangan, oh iya sahabat, jangan lupa penyimpanan uang yang ngerti siapa, cowok apa laki-laki. Nah di situ ya sahabat, kan ada nih kadang-kadang cowok laki-lakinya wah saya yang pegang, kata istrinya saya aja yang pegang. Wah itu nanti ruwet sahabat ya, nanti bisa sembunyi-sembunyi. Jangan seperti itu sahabat ya. Nanti begini aja, siapa yang bisa memanajemennya, nah situ nanti pasangan satunya yang tinggal memantau terus mengarahkan ya, sehingga bisnisnya itu enak. Jangan selalu umpet-umpetan, ini duit aku, ini duit aku, ini duit. Jangan ya. Ya jujur aja, saya mau beli, taruh umpamanya contoh, mama saya mau beli itu, nah, atau mungkin ayah saya mau beli apa, nah, kan enak. Seperti itu sahabat. Oke sahabat, itu pengalaman aku ya, barangkali ada manfaatnya ya. Kalau ya buang yang jeleknya ya, ambil cerita yang baiknya. Dimanapun yang baik itu biasanya ada manfaatnya. Oke sahabat, terima kasih dari aku, cerita pengalaman ya, cerita pengalaman aku. Barangkali bermanfaat ya sahabat. Bagi Anda yang di sana jangan sungkan ya bersharing ya, tukar pandangan, tukar pengalaman dengan teman, dengan siapa aja. Oke sahabat, oke jangan sungkan tanya. Nah
alangkah baiknya bertanya. Kalau yang belum bisa, kalau tidak bisa, harus bisa ya. Harus bisa. Sekarang zaman teknologi ya, harus hafal. Ya sih, saya sih tidak hafal, tapi ya kasih tahu ya, mereka harus hafal. Saya mah tidak tahu. Nah, gitu saja sahabat, barangkali ada hikmahnya cerita-cerita aku. Anda juga di sana harus bagi-bagi cerita ya dengan siapa aja. Sekarang zaman HP sahabat, wih, sekarang mah bebas. Tapi yang positif, jangan yang negatif. Oke sahabat, barangkali terima kasih. Eh, Jangan lupa subscribe ya sahabat. Gitu sahabat, sama teman-teman itu harus ya lihatlah. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.